Halo teman-teman pencinta sepak bola. Kalau kita ngomongin pemain muda yang koleksi trofinya paling lengkap saat ini, nama Julian Alvarez pasti ada di daftar paling atas. Bayangin aja, di usianya yang masih muda, dia udah ngerasain angkat trofi Piala Dunia, Copa America, sampai Liga Champions. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang lagi rame dibahas di lantai bursa transfer belakangan ini. Kenapa pemain sekelas Julian Alvarez, yang tampaknya punya segalanya, justru kembali diterpa rumor kepindahan? Yup, setelah kepindahannya yang sempat bikin heboh dari Manchester City ke Atletico Madrid, masa depan penyerang berjuluk La Araña ini kembali menjadi teka-teki. Apakah dia benar-benar bahagia di Spanyol atau justru ada ambisi lain yang belum terpenuhi? Mari kita bedah situasinya. Mari kita mundur sedikit ke belakang. Alasan utama Julian Alvarez mendarat di Civitas Metropolitano adalah untuk keluar dari bayang-bayang Erling Haaland di Man City. Dia ingin menjadi aktor utama, the main man di lini depan. Secara statistik, performa Julian di bawah asuhan Diego Simeone sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Dia tetap berhasil mencetak 2 digit gol dan jadi tumpuan lini serang Los Rojiblancos. Tapi, masalahnya bukan di angka, melainkan di gaya main. Kita tahu sendiri, Diego Simeone adalah pelatih yang sangat pragmatis. Gaya main Atletico yang cenderung defensif dan mengandalkan serangan balik, cepat dinilai beberapa pengamat kurang mengeksploitasi kreativitas alami Julian. Di beberapa pertandingan besar, Julian sering terlihat harus turun jauh ke belakang untuk menjemput bola, bahkan membantu pertahanan. Narasi inilah yang mulai berkembang di media-media Eropa. Apakah sistem Simeone justru menjadi penjara taktis yang menghambat potensi maksimal seorang Julian Alvarez? Nah, melihat situasi yang agak abu-abu ini, klub-klub raksasa Eropa jelas nggak tinggal diam. Mereka mulai pasang radar. Salah satu yang paling santer dikabarkan siap bergerak adalah Paris Saint-Germain. PSG saat ini sedang membangun era baru. Mereka butuh sosok pemimpin di lini depan yang punya mental juara tapi juga mau bekerja keras dalam skema high pressing. Profil ini cocok banget sama gaya main yang disukai pelatih PSG Luis Enrique. Julian Alvarez dinilai sebagai kepingan puzzle yang sempurna untuk proyek jangka panjang Les Parisiens. Selain PSG, raksasa Premier League kayak Arsenal dan Chelsea juga kabarnya terus memantau situasi. Mikel Arteta di Arsenal, misalnya, dikenal sangat menyukai penyerang yang fleksibel, yang bisa bergerak cair dengan Kai Havertz. Sementara Chelsea, mereka selalu tertarik dengan talenta berbakat yang bisa mempertajam lini serang mereka. Tapi, teman-teman, mendatangkan Julian Alvarez itu urusannya nggak bakal mudah dan pastinya nggak murah. Kontrak Julian di Atletico Madrid itu masih panjang, bahkan mengikatnya sampai tahun 2030. Secara resmi, manajemen Atletico Madrid berkali-kali menegaskan kalau Julian adalah pemain yang not for sale alias tidak dijual. Dia adalah investasi besar klub. Kecuali, ada klub gila yang berani menebus nilai pasarnya yang sekarang berada di kisaran 90 sampai 110 juta euro. Angka seratusan juta euro ini tentu jadi tembok tebal. Tapi di sisi lain, kalau ada klub yang nekat membayar nominal tersebut, Atletico bisa saja tergoda. Uang sebesar itu bakal sangat berguna buat Simeone merombak sektor lain, terutama lini tengah mereka yang mulai kemakan usia. Jadi, ini benar-benar bisnis yang rumit. Kesimpulannya, rumor transfer Julian Alvarez ini bukan cuma soal pindah klub, tapi soal bagaimana seorang pemain kelas dunia mencari ekosistem terbaik untuk masa keemasannya. Apakah dia akan bertahan dan mencoba menaklukkan taktik Diego Simeone di Atletico? Atau justru tergoda dengan proyek megah PSG? Atau kembali mencicipi kerasnya Premier League? Kita tunggu aja gimana kelanjutan saga transfer ini di bursa transfer nanti. Nah, kalau menurut kalian sendiri, gimana teman-teman? Julian Alvarez lebih cocok bertahan di Atletico Madrid, pindah ke PSG, atau malah balik ke Liga Inggris? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe untuk update informasi sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.